Saya akan menceritakan cerita Alkitab dari Matius 26 dengan perikop pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana. Imam besar bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan antara rakyat." Terima kasih. Dari kelas 3C. Pagi ini saya akan menceritakan Injil Matius dari pasal yang ke-27 perikop ke-6, yaitu Yesus dikuburkan. Nah teman-teman, dengarkan ceritanya ya. Menjelang malam, seorang murid Yesus yang bernama Yusuf Arimatea menghadap Pilatus. Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Lalu Pilatus memerintahkan untuk memberikan mayat Yesus kepada Yusuf Arimatea. Setelah Yusuf mendapatkan mayat Yesus, Yusuf Arimatea mengkafani mayat Yesus dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu Yusuf membaringkan mayat Yesus di kubur yang baru, yaitu di Bukit Batu. Setelah dia membaringkan mayat Yesus, Yusuf keluar dan Yusuf menggulingkan batu besar ke depan pintu kubur itu. Lalu Yusuf pergi. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lainnya masih tetap duduk di depan kubur itu. Demikian cerita dari saya, Kayla kelas 3C. Shalom, God bless you. Perkenalkan, nama saya Jesky dari turun dari kelas 3A. Hari ini saya akan bercerita tentang karya Allah yang luar biasa untuk menebus dosa manusia. Pada waktu Yesus sedang mengerjakan pelayanannya, ia ditemani 12 orang muridnya yang setiap hari bersama-sama dengan dia. Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Namun salah satu muridnya bernama Yudas pergi menemui imam-imam kepala dan menjual Yesus dengan 3 keping perak. Setelah itu ia mencari kesempatan yang tepat untuk menyerahkan Yesus. Yesus yang adalah Allah sudah mengetahui segala sesuatu sejak awal. Ia tahu ia mengkhianati dan dijual oleh muridnya sendiri. Dalam pergumulan berat menghadapi kenyataan hal tersebut, ia berdoa di taman Getsemani agar jikalau Bapa berkenan, biarlah penderitaan ini janganlah ia alami. Namun jika itu adalah kehendak Bapa, biarlah terjadi. Yesus berdoa 3 kali di tempat itu, lalu ia menemui murid-muridnya dan berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kemudian datanglah Yudas bersama orang-orang besar, orang turunan imam kepala yang membawa pedang dan pedang. Yudas telah memberi arahan bahwa orang yang
Yudas pun maju dan berkata, "Salam berlalu." Lalu ia mencium Yesus. Maka majulah orang-orang itu menangkapnya dan membawanya menghadap imam besar Kayafas. Di sana muncul banyak orang yang mencari-cari kesalahannya agar ia dihukum mati. Maka Petrus adalah muridnya sendiri duduk di luar dan berkata, "Aku tidak mengenal Yesus." Ketika hari mulai siang, imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan bersepakat untuk membunuh Yesus. Mereka mengikatnya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Waktu Yudas melihat bahwa Yesus akan dijatuhi hukuman mati, bersalah ia. Lalu ia mengembalikan 30 keping perak tersebut kepada yang membayarnya. Tetapi mereka menolak menerimanya. Yudas pun menyesal dan membuang uang itu ke dalam bait suci. Lalu kemudian Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Di sana banyak tuduhan yang diberikan kepadanya, namun ia tidak menjawab. Banyak orang berteriak agar Yesus disalibkan. Pilatus melihat bahwa segala usahanya sia-sia karena desakan orang banyak agar Yesus mati. Lalu ia membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kemudian saudara-saudara memakaikan jubah ungu dan mahkota duri di atas kepalanya. Mereka meludahinya dan mengolok-oloknya dan membawa dia keluar untuk disalibkan. Sebelum Yesus disalibkan, ia diberi minuman anggur bercampur es telur. Tetapi setelah memecahnya, ia menolak meminum minuman itu. Pada saat itu, untuk mengurangi rasa sakit, penjahat diberi minuman anggur bir sebagai tindakan belas kasihan. Tetapi ia menolak meminumnya karena ia bertekad untuk menerima kematian yang paling pahit dan seram dan menerima semua rasa sakit. Setelah menolak minuman anggur itu, Yesus pun disalibkan. Penerimaan adalah hukuman yang paling mengerikan. Bersama dengan Yesus ada 2 orang penjahat yang disalibkan di kiri dan kanan Yesus. Sementara itu orang-orang yang lewat di situ mengolok-oloknya dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan." Bahkan penjahat di sebelahnya juga mengolok-olok dia. Ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang ketiga, "Eli, Eli, lama Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Yang keempat, "Eli, Eli, lama sabachthani." Yang kelima, "Aku haus." Yang keenam, "Sudah selesai." Dan yang terakhir, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Tujuan Kristus mati bagi kita, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Supaya kita yang beroleh hidup tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk memuliakan Allah. Amin. Luar biasa. Kakak menceritakan kisah Alkitab yang terambil dari Matius 26 ayat 17 sampai 29. Dengan baik-baik ya. Yesus makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau mendaki kami mempersiapkan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Ano, mengatakan kepadanya, waktuku hampir tiba. Di rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid
Yesus melakukan seperti yang dibuatkan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk bersama-sama dengan ke-12 murid-muridnya itu. Saat sedang makan, ia berkata, "Seseorang dari kamu akan menyerahkan aku." Dengan hati yang sedih, berkatalah seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Jawab Yesus, "Dia yang mencelupkan tangannya bersama-sama aku di dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang anak manusia diserahkannya." Yudas yang hendak menyerahkan anak manusia itu berkata, "Bukan aku, ya Rabi." Tetapi jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Pertemuan makan malam. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku minumnya yang baru bersama-sama kamu di kerajaan Bapakku." Nah, Bapak, Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih, jadi kesimpulan dari cerita ini adalah sebagai orang beriman, kita harus melakukan perjamuan kudus untuk mengingat Tuhan Yesus. Demikian cerita saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan 11 muridnya pergi ke bukit Zaitun. Lalu mereka berhenti di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk duduk. Lalu Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada aku, Bapaknya yang diinginkan, dari kemudian teman-teman berikan presiden. Lalu Tuhan Yesus kepada aku, Bapaknya berkata, yang kau ucapkan. Lalu Tuhan Yesus kemudian ternyata muridnya masuk ke tidurnya. Tuhan Yesus jaga Allah kepada dengan bangun muridnya. Tuhan Yesus bangunkan 3 muridnya. Lalu Tuhan Yesus murid-muridnya sudah bangun 3 muridnya, dan Tuhan Yesus pergi ke murid-muridnya yang lain. Lalu Yudas dan segerombongan orang yang membawa pedang dan senang mau lalu berunding Tuhan Yesus. Terima kasih, sekian. Perkenalkan, nama saya Kailan dari kelas 2C. Sekarang saya akan menceritakan tentang Tuhan Yesus disalib. Teman-teman tahu tidak kalau kasih Yesus sangat besar, bahkan dia rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Sekarang saya akan menceritakan tentang Tuhan Yesus disalib. Pada mulanya para manusia
manusia hidup tentram. Namun sayangnya Adam dan memakan yang dilarang oleh Tuhan. Dia akhirnya jatuh di dalam dosa karena Tuhan melihat para pengikut mereka semakin berdosa. Tuhan mengirimkan seorang anak manusia yang dilahirkan oleh Maria. Setelah ia besar, dia mengajarkan yang baik. Namun sayangnya para ahli Taurat mengiranya melakukan pelajaran yang kurang baik. Dia akhirnya dibawa ke hadapan Pilatus dan terus menyuruh untuk semua pasukannya mencambuk dia, dan mereka pun benar, dan orang-orang itu pun melakukan salaman. Salam Raja orang Yahudi, Yesus. Lalu mereka pun ketawa, hahaha. Dan Yesus pun disuruh dibawa keluar. Orang-orang pun berkata, salibkan dia, salibkan dia. Kami tidak punya rasa dan Kaisar. Yesus pun disuruh membawa salib. Dan mereka melihat Simon. Mereka menyuruh Simon sampai di puncak gunung Bethel. Yesus pun, kedua tangan Yesus dipaku. Di atasnya tertulis, inilah Raja orang Yahudi. Dan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus diberikan kedua anggur asam. Namun Yesus tidak mau meminumnya. Saat Yesus sudah lelah, Yesus pun berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Yesus pun berkata lagi, ya Bapa, ke dalam tanganmu diserahkan nyawamu. Yesus pun akhirnya menembus dan dia pun mati bersama dengan tirai dan langit terbelah menjadi empat. Dan orang-orang mengatakan, dia anak Allah. Dan para pasukan pun mengatakan, dia beroriginasi anak Allah. Sekian, terima kasih. Ya, nama saya Kalista. Saya dari kelas 1E. Saya bercerita-cerita yang sangat seru. Teman-teman dengarkan ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya ingin pergi ke Getsemani. Akhirnya mereka telah sampai di taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-muridnya untuk duduk. Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus untuk ikut bersamanya. Tuhan Yesus merasa sangat takut. Karena itu Tuhan Yesus mengajak mereka. Tuhan Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga, supaya tidak disalibkan. Lalu Tuhan Yesus melihat
murid-muridnya sedang tidur. Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus merasa sangat takut. Lalu setelah Tuhan Yesus melihat semua murid-muridnya sedang tidur, Tuhan Yesus pun merasa sangat takut. Sampai-sampai keringatnya berubah menjadi darah. Tiba-tiba malaikat datang untuk memberi kekuatan. Tuhan Yesus bilang bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Sedih sekali ya teman-teman. Lalu Tuhan Yesus pun ditangkap. Demikian cerita Kalista. Semoga bermanfaat. Bye-bye teman-teman. Nama saya Eva Natuharu dari kelas 1A. Saya akan bercerita Alkitab terambil dari Matius 26. Mari kita dengarkan bersama-sama. Berawal dari rencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Pada waktu itu, imam-imam kepala dengan tua-tua bangsa Yahudi ada mengadakan rapat di istana Imam Besar Kayafas. Mereka merundingkan untuk menangkap Tuhan Yesus. Di tempat lain, Tuhan Yesus pergi ke Betania di rumah Simon si Kusta. Sesampainya di sana, ada seorang perempuan yang membawa buli-buli yang berisi minyak wangi. Dan minyak wangi itu dicurahkan di atas kepala Tuhan Yesus. Dan banyak murid-murid Tuhan Yesus yang mencobakannya. Di tempat lain, Yudas Iskariot pergi menghadap imam-imam kepala dengan tua-tua bangsa Yahudi. Sesampainya di sana, dia hendak menjual Tuhan Yesus dengan dibayar 30 keping perak. Dan ternyata Tuhan Yesus dengan murid-muridnya lagi mengadakan perjamuan Paskah. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada apa di antara mereka yang menyalahkan dan menjual Tuhan Yesus? Dan murid-muridnya berkata, bukan aku ya Rabi, bukan aku ya Tuhan Yesus. Dan Yudas berkata demikian, bukan aku ya Rabi. Dan Tuhan Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya. Setelah itu, mereka pergi ke Bukit Zaitun, dan Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus akan, sebelum ayam berkata, Tuhan Yesus, Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan Petrus menolak hal itu. Dan Petrus berkata, aku harus mati dengan kamu. Aku tidak akan menyangkal engkau. Sesudah dari Bukit Zaitun, mereka pergi ke Taman Getsemani. Sesampainya di sana, Tuhan Yesus mengajak Petrus dengan anak-anak Zebedeus untuk menemaninya berdoa. Dan Tuhan Yesus maju sedikit, dan Tuhan Yesus bersujud dan berdoa. Tuhan Yesus sesudah berdoa, Tuhan Yesus pergi melihat murid-muridnya. Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Dan Tuhan
melihat murid-muridnya lagi, dan Tuhan Yesus mendapati lagi murid-muridnya sedang tertidur. Dan Tuhan Yesus berkata, tidurlah karena anak manusia akan diserahkan di tangan orang yang berdosa. Dan sesaat Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah segelombang prajurit dengan mereka membawa pedang dengan pedang, dan Yudas Iskariot mencium Tuhan Yesus, dan Yudas berkata, "Salam ya Rabi," dan Tuhan Yesus ditangkap. Tapi salah satu murid Yesus yang bernama Petrus mengambil pedang dan memotong salah satu telinga prajurit yang bernama Malkus. Dan Tuhan Yesus memarahinya, dan Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa yang bermain dengan pedang, dia akan binasa oleh pedang." Dan Tuhan Yesus ditangkap, dan Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama, dan Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu, tapi tidak ketemu. Jadi di luar halaman, Petrus lagi duduk, datanglah hamba perempuan yang berkata, "Kamu yang bersama dengan Tuhan Yesus dari Galilea, kan?" Tapi Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ayam berkokok, dan Petrus sadar karena dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, seperti Tuhan Yesus berkata di Bukit Zaitun. Demikian cerita Alkitab ini. Salam teman semua, perkenalkan, nama saya Astina Adelati Samael, perwakilan dari kelas 3D. Saat ini Adeo akan bercerita tentang kisah pengkhianatan Yudas dan permufakatan jahat para tua-tua Yahudi dan imam-imam Farisi. Menurut Injil Matius 26 ayat 1 sampai 16. Suatu kali ketika Tuhan Yesus selesai mengajar, Ia memanggil murid-muridnya untuk memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Pada saat itu juga di istana Kayafas, para tua-tua Yahudi dan imam-imam Farisi sedang berkumpul dan merencanakan penangkapan dan pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Selesai Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, Ia kemudian berangkat ke Betania bersama murid-muridnya. Di sana mereka pergi ke rumah Simon si Kusta. Mendengar Tuhan Yesus ada di rumah Simon si Kusta, maka datanglah seorang perempuan. Ia membawa sebuah buli-buli jalan berisi minyak wangi yang harganya sangat mahal. Minyak itu ia pakai untuk mengurapi Tuhan Yesus. Melihat hal tersebut, Yudas berkata, "Wah, ini
pemborosan. Mengapa tidak dijual saja minyak ini? Pasti harganya sangat mahal. Dan uangnya kamu berikan kepada orang miskin saja. Tetapi Yesus menjawab, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Yang dilakukannya adalah hal baik, perbuatan baik kepadaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia sedang membuat suatu persiapan untuk penghiburanku. Mendengar hal tersebut, Yudas pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain. Ia pergi menyelidiki para imam-imam kepala. Teman-teman, apa ya yang dilakukan Yudas di sana? Apakah ada yang tahu? Oke, dengarkan kisah selanjutnya. Sesampainya di sana, Yudas berunding dengan mereka dan berkata, apa yang akan kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Maka tanpa jawaban dari mereka, para imam-imam kepala langsung mengambil uang 30 keping perak dan memberikannya kepada Yudas. Yudas pun menerimanya dan pergi. Mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Demikian kisah pengkhianatan Yudas dan permufakatan jahat para keluarga Yahudi dan imam-imam Farisi. Menurut Injil Matius 26 ayat 1-16. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, saya Samuel Nutabahan dari kelas 1C akan menceritakan Yesus diurapi dan ambil dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon Petrus, datanglah seorang perempuan membawa bui-bui kolam berisi minyak wangi yang mahal. Perempuan itu datang kepada Yesus dan mencurahkan minyak itu di atas kepala Yesus. Melihat itu, murid-muridnya gusar dan berkata, buat apa pemborosan ini? Minyak ini dapat dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, buat apa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab perempuan ini telah membuat hal yang baik kepadaku. Sebab jangan mencurahkan minyak di tubuhku. Perempuan ini telah membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini bisa juga disebut untuk mengingat dia. Terima kasih. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka bertemu dengan seorang dari kalangan yang bernama Simon. Lalu mereka dipaksakan oleh orang suci untuk mengikut salib Yesus. Lalu setelah mereka yang satu tempat berpergian dengan para peserta keluar. Lalu mereka memberikannya lalu dia dalam bacaan kulit dalam teman-teman sekenakan memasalah dan lalu dinyatakan dari kelas 12. Sekarang saya akan bercerita tentang Yesus disalibkan. Pada suatu hari oleh dan Yesus dibawa keluar. Di jalan mereka
campur empedu. Nama yang di Solo belum dibuka. Mereka membagi-bagikan pakaian. Di atas salib Yesus tertulis, inilah Yesus, raja orang Yahudi. Yesus disalibkan bersama dua orang pengamen. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus karena tidak bisa menyelamatkan dirinya. Mereka berkata, "Hai engkau yang bukan berarti yang akan membangunnya kembali yang 3 hari, selamatkanlah dirimu kalau engkau anak-anak turunlah dari salib itu." Bahkan orang-orang yang disalibkan bersama ibu guru dan teman-teman semua, kenalkan, nama saya Rosel Evangelika Liuveto dari kelas 2A. Hari ini saya akan menceritakan cerita Paskah yang terambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61 yang berjudul Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf. Ia pergi menghadapi Pilatus lalu meminta mayat Yesus. Setelah meminta mayat Yesus, Yusuf membaluti mayat Yesus dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu ia memberikan mayat Yesus di dalam kuburnya yang baru itu. Setelah itu, dia mendorong batu besar ke arah pintu kubur. Lalu ia pergi begitu saja. Tetapi berbeda dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka tetap duduk di situ lalu menjaga kubur Yesus. Sekian, terima kasih cerita Paskah kali ini. Shalom, God bless you Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Dadah.